muncul nih. Apa diulang lagi sekali lagi ya? Teman-teman yang sudah pesan buku ini mungkin sudah sempat baca dan mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kepada Dea Anugrah terkait buku baru ini. Eh, saya sebagai pembaca cukup penasaran. Nah, udah kelihatan belum, Bang? Nggak kelihatan sekarang. Nggak kelihatan Ini ya? coba aja dulu. Nggak kelihatan. Nah, Ah, ah. ya. Nggak tahu nih. Tadi juga gitu awalnya. Nggak. Eh, iya, tapi nggak kelihatan orangnya sekarang. Nggak tahu apakah teman-teman yang melihat video apa ini? Ini, wah Oh, kelihatan si mantap. tampan ini. Aduh, oke, oke. Dea, Ya. pertama-tama sih saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku baru Kertas Terima Basah. kasih, Bang Kotak. Tadinya tisu basah loh itu. Itu Rina ya? Halo, Ini hai. nyala, ini Oh, nyala, ya. ini nyala. Halo. Udah. Nah, Dea, Halo. eh, gimana proses terbit buku ini? Sejak kapan dan berapa lama prosesnya? Prosesnya ya. Mm-mm. Kalau nggak salah naskahnya itu aku kirim awal tahun ke Dito. Cuman masih ada Mm-mm. proses kayak revisi gitu. Ah, ah. Jadi baru kelar itu mungkin bulan lalu ya. Mm-mm. Hmm. Kalau puisi-puisi Kalau di dalamnya sih rencana terbitnya? Ah, eh, ah. lama sebenarnya Bang gitu karena em, kan Misa Arwah itu terbit tahun 2015. Mm-mm. Terus aku nyoba nulis beberapa puisi setelah itu, tapi merasa kurang senang lah gitu kayak nggak mau ngulang tapi juga nyari yang cara baru yang kuinginkan eh, sulit gitu. Baru ketemu mungkin berapa tahun kemudian terus mulai oh kayak gini nih. Nah itulah yang terus terkumpul di buku ini gitu. Jadi ini benar-benar buku apa puisi pasca ini ya, pasca Misa Arwah ya. Iya, Hmm. Apa ada apa namanya? Ada ini juga dikurasi juga dari sejumlah puisi-puisi yang lain. sebetulnya seperti biasa aku nulis itu nggak pernah banyak yang bisa dimasukkan ke dalam naskah ya. Terlalu dikit, kebanyakan kebuang-buang aja gitu karena aku nggak puas gitu sama hasilnya. Jadi nggak banyak juga sih yang disingkirkan karena yang terkumpul pun nggak banyak gitu. Hmm. Dia sendiri sih termasuk ini enggak sih puisi-puisi ini apa namanya? Ininya produktif nggak sih biasanya? Atau Enggak, belakangan ini memang karena memilih ini? justru kayaknya aku menulis apapun tuh kurang kurang produktif ya, kurang kurang rajin. Jadi terlalu sedikit gitu tulisannya. Hmm. Mungkin aku sempat nulis Terus, agak banyak itu mm, justru esai ya. Waktu aku kerja di iya, Tirto iya. kan harus nulis rutin dan waktu itu sekitar dalam 3 tahun gitu terkumpul sekitar 200-an tulisan gitu. Dan yang Uh, kemasuk ke buku Hidup Begitu Indah itu itu sekitar ya. 20-an gitu, cuma 10%-nya. Tapi di luar itu Oh. jarang nulis sih. Oh, berarti kumpulan esai ini masih masih ada bahan-bahan ya? Enggak akan ngambil dari situ lagi sih. Oh, iya, Yang iya. mau Oh. ku terbitin cuman yang udah ada di buku itu. Mm, mm, mm. Terus apa dengan apa kertas basah ini dia ingin bicara apa sih di tisu basah ini? Di kertas basah, sorry. Tisu basah. Ibu masa buat ngelap apa ya? Apa dari ini? Em, apa ya? Aku sih ngelihatnya lebih ke semacam transisi. Ini kan bukunya tipis banget ya. Iya. Cuman 30 halaman aja nggak nyampe. Aku menganggap ini semacam transisi dari puisi-puisi yang kutulis di Misa Arwah sama yang pengen ku kejar ke depannya gitu. Kira-kira ini gambaran awalnya puisinya kayak gini. Jadi belum Hmm. final memang, tapi aku ngerasa oh ini kayaknya transisi ini perlu dijadiin satu buku sendiri gitu karena mungkin nanti akan beda lagi gitu jadinya.
Karena kalau Eh, aku mikirnya kalau nggak dijadiin buku, aku akan kepikiran terus gitu Bang. Jadi kayak kayak nggak bisa lanjut ke fase berikutnya gitu. hmm, hmm, hmm. Berarti sembari mengerjakan apa ya, menyelesaikan kertas basah ini berarti dia juga sedang ada ini baru, berarti percobaan-percobaan baru di puisi berarti sekarang ini. Mm-mm. Iya, memang Hmm. mencoba terutama ya nulis yang kurasa lebih dekat sama kehidupanku sekarang gitu, yang lebih dekat dengan keseharianku. Kalau di Misa Hmm. Arwah itu kan aku lebih banyak membahas konsep gitu, membahas gagasan. Karena kan apa ya, mahasiswa ini kan terpisah dari kehidupan ya. Masih kayak lebih tertarik sama hal-hal yang besar gitu, hal-hal yang serius, yang jauh gitu. Sementara sekarang kayak ya mungkin udah terlalu banyak ini ya dikikis kehidupan sehari-hari itu loh. Jadi kayak mulai menyadari bahwa nggak harus bicara tentang hal besar kok gitu. Yang Hmm. kecil-kecil, yang sehari-hari, yang sementara itu juga menarik gitu. Hmm. Hmm. Nah, di luar yang tadi itu ada lagi nggak alasan-alasan yang lebih apa ya, lebih personal gitu dia mencoba apa ya? Ini yang baru berarti kan dari apa Mm-mm. penulisan dia gitu. Mm-mm. Bosan aja sebetulnya Bang, sebetulnya kayak udah merasa udah cukup dengan cara menulis puisi yang kayak gitu, kayak mau coba yang lain gitu. Mungkin nggak semua Hmm. penulis kayak gitu ya. Ada beberapa penulis yang kita tahu mempertahankan ciri khasnya gitu sampai puluhan tahun kemudian. Tapi kayaknya aku terlalu pembosan gitu untuk melakukan yang kayak gitu. Pengen coba yang baru. Oh, berarti ini tipe ini ya, pembosan ya? Dalam inilah, dalam hal nulis sendiri gitu. Iya, Kalau iya. kalau tulisan orang sebetulnya justru aku sering baca yang itu aja gitu, penulis yang itu aja. Hmm. Eh, nggak banyak, terus berhenti. Misalkan baca ada satu penulis yang ku ikutin terus berhenti, aku ganti yang lain tuh malah enggak. Yang udah Hmm. ku Hmm. suka gitu biasanya tetap ku baca. Tapi nggak tahu kenapa Hmm. kalau kalau nulis malah pengen berubah-berubah gitu. Iya, iya, iya. Itu ya. Tapi menarik ya. Ada tantangan tantangan baru juga sih. Iya Masuk. mungkin gitu Tapi ya. dia sendiri nyaman nggak dengan apa puisi-puisi yang ada di buku ini? Secara apa namanya? Mungkin bukan capaian, tapi prosesnya gitu. Eh, prosesnya mungkin kurasa justru paling sulit gitu karena dibandingkan semua bukuku mungkin ini yang Mm-mm. paling tipis tapi Iya. juga pendek-pendek gitu kan, tapi juga paling sulit kurasa gitu menyelesaikannya karena masih meraba-raba gitu, kayak suara kayak apa yang kuinginkan gitu. Terus kalau aku buat kayak gini kira-kira uh, apa ya yang dikatakan pembaca gitu misalnya, hmm, bakal diterima atau enggak gitu. Jadi lumayan Mm-mm. lumayan makan tenaga gitu dan waktu. Walaupun Mm-mm. memang Mm-mm. dalam berapa tahun itu nggak cuman mengerjakan buku ini sih gitu, aku mengerjakan yang lain-lain juga. Iya, iya, iya. Oh ya, teman-teman yang ingin bertanya ke Dea atau yang ingin berkomentar puisi baru Dea yang memang sudah baca ya, silahkan nanti kita bacakan, nanti dia juga akan menjawab. Iya. Tuh. Kalau belum beli, Ah, beli di JBS ya. bisa di JBS. Ah, ada ya beberapa puisi kan apa namanya? Saya lihat misalnya kan ada kayak semacam apa ya, kayak kayak Bang Saud juga kerja ada di puisi-puisi Bang Saud juga ya kayak intertext atau apa gitu ya. Tapi puisi-puisi Iya, yang lain juga saya kira juga menarik sih yang kayak tadi apa tadi Adik, terus ada puisi yang kamus gitu. Saya agak suka sih puisi-puisi yang itu gitu. Jadi mm, apa namanya? Meskipun bermain-main ya, tapi semua tidak bercanda gitu. iya, Seluruhnya jadi tidak bercanda gitu. iya. Jadi memang ada beberapa yang kayak puisi yang lebih konvensional gitu ya, kayak Adik Ya. atau Kamus gitu, yang Uh, makanya di subjudulnya di depan tuh puisi dan anti puisi gitu. Kayak Oh, oke, oke, oke. mm, Ya, puisi jadi anti ada puisi. yang jadi ada yang kubikin dengan pemahamanku soal puisi yang konvensional tuh begini gitu. Dan ada yang aku Mm-mm. coba bikin di luar kebiasaanku sendiri minimal gitu. Mm-mm.
Nah, dia sendiri mana? Misalnya di antara puisi ini untuk pembeda ya, sebagai pembeda, Hmm. mana yang disebut puisi dan mana yang anti puisi? Apa yang Kalau menjadi pembeda corak oke, dari dua hal ini? kalau dalam kerangka pikirku ya, yang kayak kamus itu puisi yang lebih konvensional gitu ya. Iya. Adik gitu, terus ada beberapa lagi di situ kayak yang judulnya Bekasi, itu Ya. lebih mirip dengan apa-apa yang pernah aku kerjakan. Jadi ketika aku menyebut anti puisi itu sebenarnya antinya itu bertolak dari puisi-puisiku sendiri gitu, puisi-puisi yang sudah aku Hmm, kerjakan, hmm, bukan puisi orang lain atau puisi pada umumnya gitu. Karena aku nggak berani berpretensi aku paham gitu apa yang dibicarakan orang sehingga aku melakukan sebaliknya gitu kan. Tapi paling hmm, enggak aku paham yang ku kerjakan sendiri gitu. Jadi hmm, kenapa aku campur gitu? Karena ya tadi aku bilang aku merasa periode penulisan buku ini seperti transisi gitu bang, dari yang biasa aku hmm, kerjakan jadi aku cari suara yang baru gitu. hmm. Oke, 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 oke. Ya, Kalau yang misal anti arwah itu kan ada yang bilang ini kayak KW-annya Gunawan Muhammad. ah, Iya, ya jadi kayak kalau ini sudah ada yang mengomentari buku yang ini apa belum dibilang apa gitu, belum ada ya. belum. Kebanyakan ngomentarin covernya. Hmm, ya, ya, Seksi ini kan mau. ada pentilnya. Iya, benar, Minimal benar, benar. kalaupun orang ini beli bukunya bukan karena tertarik sama puisinya, minimal tertarik sama pentilnya Baga lah. Asik ya covernya ya. Asik. Kalau kata Ini Benny biasa tuh kayaknya anti masuk angin katanya. kayaknya nih kalau ditaruh di tempat gelap kayaknya bercahaya nih. Bisa menyala. Ada cahaya, Karena ada cahayanya. iya pengaruh wudhu. Apa deh yang misalnya ya apa ya mungkin saya termasuk orang yang ini ya yang menyukai puisi-puisi yang konvensionalmu ya. Jadi Mm-mm. kalau di barisan pembaca puisi ini berarti aku orang yang akan menusuk dari belakang ini. Janganlah, kita kan berteman sudah lama sekali. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku berteman sama Bang Koto ini sejak aku masih remaja. Dari Si dia ABG dia ya. masih iya, dia masih sepantaran aku sekarang, aku masih ABG. Sampai sekarang sudah menjadi bapak Ah, dua anak. masih tetap muda ya. Masih semangatnya masih. Ah. Apa dari banyak puisi ini mana yang proses paling berat deh dari sejumlah ini? uh, Mungkin yang mungkin paling berat tuh dalam arti paling banyak kurevisi kali ya. Ah, ah, ah. Itu yang Nggak puas, nggak kayaknya puas, nggak puas gitu. ya, itu kayaknya yang judulnya Rambut sama yang Lagu. uh, iya itu juga Bongkar Pasang sama Ah, ah. Reportase yang paling banyak Ya, ku ya. ubah. Reportasnya oke sih, reportasnya oke. Reportasnya bagus. Kalau yang kayak kamus gitu justru cepet aku bikinnya. Hmm, Karena udah terbiasa kan bikin yang kayak gitu. iya, iya. Cuma memang apa namanya? eh meskipun yang puisi ya, tadi dia Hmm. membedakan antara puisi dan anti puisi ya. Meskipun Hmm. dia menganggap ini polanya mungkin seperti puisi, tapi memang diksi yang digunakan atau gaya bahasa di dalam buku ini, di puisi yang di buku ini cukup berbeda sih. Misalnya pilihannya jauh lebih sederhana, Iya. lebih bercerita gitu. Hmm. Jadi terkesan lebih dekat gitu dengan seolah-olah ini peristiwa yang realis kayak gitu. Iya. Dibanding misalnya Misa Arwah gitu. Iya. Karena ini kan diksi gitu. Hmm. Ada yang bilang tuh kesannya kalau baca Misa Arwah tuh penulisnya udah tua gitu. Karena Bapak-bapak ya. mungkin iya, kalau kupikir ya mungkin sebabnya karena ada sejak awal tuh ada pretensinya gitu untuk membicarakan hal-hal besar dalam kata-kata yang besar juga gitu. Sementara kalau Hmm, di sini aku berusaha melakukan yang sebaliknya. Walaupun mungkin hmm, kebiasaan-kebiasaan tetap kelihatan gitu ya, tapi ada upaya untuk melakukan sesuatu yang lain. hmm, hmm. Nah, dia sendiri menganggap mana dari anti puisi yang dia sebut tadi itu Hmm? mana Hmm? yang paling mewakili apa ya yang dirasa yang seperti yang ideal yang saya inginkan yang seperti ini loh gitu. Uh, Yang ada nggak? Sebetulnya aku merasa karena tadi aku bilang ini transisi,
itu justru makin meninggalkan puisi yang kuanggap biasa ku kerjakan gitu. Cuma mungkin belum dapat bentuk finalnya gitu, kayak apa nantinya. Jadi Tapi masih ada, proses terus ya. iya masih proses, masih. Tapi upayanya tuh meninggalkan yang tadi yang konvensional gitu, yang biasa aku kerjakan. Nah, Kalau tapi memungkinkan juga nggak yang ini ditinggalkan? bisa juga sih, bisa juga. Nggak tahu nanti gimana. Sejauh ini sih aku merasa cocok gitu dengan suara yang di sini gitu, yang lebih banyak main-main sama teks lain gitu, lebih banyak menceritakan urusan sehari-hari gitu, kayak menarik urusan-urusan besar gitu, terutama dalam teks-teks lain gitu, ke dalam urusan sehari-hari gitu. Kayak yang tadi aku cerita di kios itu, yang puisi judulnya Burung, itu kan dari puisinya Haril gitu. Terus aku coba pindahin konteksnya ke dalam urusan sehari-hari. Iya. Yang KRL ya. Iya. Terus di sini juga ada yang judulnya Kelapa. Itu kan sebenarnya dari puisinya Sitor ya, yang Surat Kertas Hijau. Iya. Terus aku tarik ke cerita tentang orang pendayung sampan gitu yang kutemui di Sunda Kelapa. Iya. Apa ya? Jadi Saya membaca puisi inilah apa? Enggak, ya lanjut. Jadi kayak memindahkan lah urusan-urusan yang mungkin romantik gitu ya, karena ada di wilayah gagasan, wilayah perasaan gitu, ke urusan sehari-hari. Makanya puisi pembukanya boneka itu gitu. Aku bilang di sini, hikmah kedalaman, jangan coba-coba, kasih aku kesempatan. Justru karena pengen meninggalkan itu gitu. Ini pengantarnya juga ini loh, pengantarnya juga cukup menarik sih, pengantar singkatnya. Nah, sejauh apa sih dua nama yang disebutkan Dea pengaruhnya ke proses Dea, termasuk juga di buku ini gitu? Lebih ke ini sih Bang, kayak ketika aku baca gitu, aku jadi menyadari ada cara lain gitu untuk menulis puisi. Sama kayak waktu dulu aku pertama kali nulis cerpen, aku merasa mau nulis cerpen gitu secara khusus itu setelah baca Garcia Marquez misalnya, baca 100 tahun kesunyian. Terus aku mikir, oh ternyata cerita bisa disampaikan dengan cara kayak gini ya gitu, aku mau coba gitu. Jadilah terus aku bikin nulis cerpen gitu. Mungkin polanya memang selalu begitu ya, aku membaca sesuatu terus menyadari, oh aku kayaknya bisa coba ini deh gitu. Jadi begitu. Jadi pengaruhnya lebih ke situ, bukan kayak merasa meneruskan kerjaan mereka gitu, karena jauh lah. Tapi atau setidaknya merasa punya teman gitu. Kalau punya teman sih aku selalu punya teman. Kan ada Bang Kota, ada Roji. Gitu. Maksudnya dengan itu kan teman gibah itu. Nah, dia sendiri ini misalnya di puisi-puisi sastra penyair dunia atau penyair Indonesia gitu misalnya, percobaan-percobaan semacam ini dia pernah temukan nggak di puisi-puisi yang lain gitu? Tentu saja udah dilakukan ya. Kayak aku merasa misalnya dekat dengan buku barunya Tendra gitu di Kertas Bahasa. Dia kan di buku judul Botol Kosong itu banyak main-main dari puisi Hairil gitu, dari puisi-puisi lain dalam bahasa Indonesia gitu. Aku merasa sih, mungkin aku nggak tahu Tendra mikirnya gimana, tapi aku merasa ada semacam cita-cita percobaan yang mirip lah gitu, kayak merespons teks-teks yang udah lebih dulu ada dengan konteks dan situasi masing-masing sekarang. Nah, dengan ini deh, dengan ada ini ya kata anti puisi gitu, kan punya risiko untuk ini ya, untuk kontroversi juga sih, orang bisa menyepakati itu atau tidak menyepakati itu. Nah, gimana dia sudah kepikir itu dari awal? Iya, makanya aku merasa perlu menulis pengantar gitu ya, menjelaskan sebenarnya bukan definisi ya, tapi apa yang kupahami dari puisi dan anti puisi gitu. Di situ aku ngasih dua contoh gitu, Nicanor Parra dan William Carlos Williams. Sebenarnya konteksnya kan berbeda mereka. Kalau Parra itu secara sadar mengatakan dia menulis anti puisi gitu, karena dia mau menghentikan tradisi penulisan puisi yang kayak Octavio Paz misalnya. Dia merasa jengah dengan itu dan dia mau mulai garis baru
Dia bilang ini anti puisi. Kalau William Carlos Williams, dia melakukan sesuatu dan orang bilang ini mah bukan puisi gitu, ini mah anti puisi, dan dia nggak setuju bahwa yang dia bikin itu anti puisi. Menurut dia ya puisi aja gitu. Jadi aku semacam berusaha ngasih konteks, definisi ini pun cair sebetulnya. Ada bermacam kejadian yang berbeda gitu, yang dimana istilah ini digunakan. Jadi aku kasih penjelasan. Cuma ya itu tadi dia, apa namanya? Saya baca ini kan setelah saya dapat bukunya, saya baru menemukan kata puisi dan anti puisi gitu. Nah, apa ya? Ya, yang saya pikirkan adalah ini komentar pasca buku ini terbit gitu. Orang-orang mungkin ya tadi itu ada yang menyepakati itu, kemudian juga enggak ini juga tetap puisi kok misalnya. Yang belum tahu sih. Aku belum lihat komentar orang. Cuman ketika aku mengatakan anti puisi, yang aku maksud adalah aku bertolak dari meninggalkan hal-hal yang sebelumnya udah aku kerjakan. Jadi anti puisi dari Misa Arwah, katakanlah gitu. Oke. Ini sama kayak Esa juga sih. Esa kan juga setelah Gelanggang itu juga prosesnya begitu juga ya. Dia mengambil jarak dengan puisi dia sebelumnya, dengan proses dia sebelumnya menuju ke bentuk yang baru. Nah, yang ini berarti hadir di tengah-tengah itu, berarti gitu ya? Iya. Di antara itu ya? Iya, betul. Nah, kalau sekarang ya seperti apa sih dia? Kalau yang sekarang gimana? Artinya sekarang ini kan masih di situ sih. Masih di situ. Karena tapi memang ada upaya ini juga untuk mencoba lagi gitu. Iya. Atau misalnya memperdalam ini gitu. Bisa jadi gitu. Aku belum tahu nanti bentuk akhirnya gimana, tapi masih mau nyari terus gitu. Kayak aku sekarang itu merhatiin beberapa temen juga yang nulis puisi itu berusaha melakukan hal yang berbeda dari yang mereka lakukan sebelumnya. Kayak Zulkifli Songyanan misalnya. Tadinya dia nulis puisi yang lirik suasana gitu. Kesini ada pergeseran juga gitu. Dia lebih banyak nulis yang bercerita gitu. Mungkin pengaruh Szymborska, dia belakangan lagi banyak baca Szymborska gitu, dan berusaha melakukan hal yang serupa gitu. Memang aku nggak ngerti gimana, tapi kayaknya di sekitarku teman-teman yang nulis tuh memang lagi berusaha ngambil jarak, kalau kata Bang Koto tadi lah ya, dari yang udah mereka lakukan. Armandio juga lagi nulis puisi sekarang. Dia nulis puisi, nulis puisi naratif panjang gitu. Puisi esai jangan-jangan. Enggak, puisi naratif lah, puisi panjang yang tersambung gitu. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya ke Dea, yang mau mengomentari Dea atau seputar puisi baru Dea, silahkan. Nanti mumpung masih ada Dea Anugrah di sini, nanti beliau akan menjawab pertanyaan teman-teman. Soal kelas menulis bisa. Ki Joko Bodo. Nenek Chan, sebentar Dea. Kita mau cari Nenek Chan dulu ya. Oke. Harusnya dia baca puisi nih. Baca ya, yang mana ya? Coba. Yang paling ini, yang paling mewakili. Dia baca puisi. Kenapa kertas basah? Sebentar. Kertas basah ini bukan judul salah satu puisi di dalamnya sih, cuman ada satu kali disebut di satu dua puisi. Kali ada dua kayaknya di puisi belakang ada juga, ada dua. Iya. Aku ngerasa gini aja sih, dia metafor yang cocok untuk menggambarkan keseluruhan buku ini. Kan tadi aku bilang dia transisi gitu. Tema pokoknya tuh adalah kesementaraan gitu. Kayak aku merasa pertama buku ini sendiri semacam proses yang sementara gitu, persinggahan. Terus caraku melihat apa-apa yang mau kutulis jadi puisi juga hal-hal yang sementara gitu, momen-momen kecil dalam hidup, kira-kira gitu. Oke. Kalau kertas basah itu kan kayak kalau kita habis nulis pakai
pulpen gitu kan, tintanya masih basah tuh. Kayak ya itu keadaan yang sementara dan cepat berlalu gitu. Tapi biasanya kata bahasanya susah ditulisi loh. Iya, maksudnya basah itu bisa dalam arti kayak basah karena tinta atau basah kayak ininya Hairil yang kukutip itu di depan. Satu lagi di reportase kayaknya. Di reportase ya kayaknya. Coba aku lihat. Kayaknya. Sambil dibacakan ya. Oh iya, boleh. Akhirnya. Aku tuh sebenarnya kurang suka membacakan puisi. Karena nggak tahu karena apa sih. Dicoba dong. Yaudah, Dulu kan sering ya. baca puisi. Iya kan masih muda itu. Yang lantang itu loh dia. Nggak pernah sih kalau yang nggak pernah angkat itu loh. Aku bacain ya. Ini reportase. Oke. Reportase. Kasur cekung seprai putih kapuk. Lantai abu muntah dan puntung. Berkas-berkas melengkung dalam kardus lapuk. Di sudut buku-buku tak mau kering. Kursi plastik terbaring dekat pintu. Pegang saja kalau perlu, kata seorang polisi. Seseorang telah menggantung diri, tulisku. Seseorang telah menggantung dirinya sendiri dan tak perlu berpikir tentang kebersihan, kerapian, dan tentu saja penilaian orang lain. Itu. Nah, iya, dia terlihat terlihat enteng, tapi menurut saya juga menjadi saya terbebani sih setelah membaca puisi ini. Gitu. Kenapa terbebani? Teringat kos-kosan lama ya? Bukan hanya kos-kosan lama sih. Nah, maksudnya ya itu ironi juga toh. Ada kerja, kamu sebagai wartawan di situ posisinya, ada polisi dan segala macam. Ternyata orang ini nyawanya juga sangat sederhana. Masih sempat si penyair masih sempat memikirkan soal kebersihan. Iya. Oke. Kupikir ya itu ya di puisi itu kayak ketika orang bunuh diri gitu misalnya, ketika orang mati lah secara umum, mungkin buat dia itu hal yang besar gitu ya, kayak melepaskan segala macam lah gitu, pergi gitu. Tapi buat orang lain belum tentu sepenting itu. Iya. Aku pernah dengar ya, itu. Pernah dengar cerita temanku wartawan gitu, dia wartawan kriminal gitu. Kan sering ada mayat ditemukan gitu bang, Mr. X gitu di mana gitu. Iya. Dia cerita mayat itu ketemunya di kali, dan kali itu perbatasan misalnya Jakarta Barat sama Jakarta Selatan lah gitu. Pas perbatasan banget. Terus si wartawan ini melihat lah banyak polisi kan di situ. Polisinya ini bercanda, pakai mayat itu sebagai bahan bercandaan. Jadi dicolok pakai kayu itu loh bang. Iya. Dicolok pakai kayu terus geser mayatnya. Iya. Terus yang dari Jakarta Selatan bilang, oh ini sekarang tanggung jawabmu. Itu orang mati loh. Gitu. Dioper-oper ya. Oh ya dioper-oper gitu. Dan ya seremeh itu aja gitu. Iya benar. Itu paradoks. Parabel juga menarik sih, Parabel. Oh iya, yang ini ya, Franz Magnis. Iya. Jadi menarik sih, memang cukup menarik nih puisi-puisi yang meskipun ada 21 puisi yang agak banyak pendek ya dia ya. Banyak pendek, tapi juga saya kira cukup mengobati kerinduan teman-teman ke puisi dia gitu. Kalau saya sih melihat begini deh ya. Apapun ya, disebut apapun buku ini karena tapi benar-benar meninggalkan yang lama sih saya belum saya masih mencium itu gitu loh bahwa karena itu karakter mungkin ya, menghapus itu nggak bisa sih sepenuhnya gitu. Tapi itu kan jadi semacam upaya ya, usaha ya, namanya juga coba-coba ya kan, coba-coba. Oke, ini nggak ada yang bertanya nih, apa kagum melihat Dea dengan penampilan rapi begini ya. Pada ngasih jempol nih. Jempol semua nih. Beli buku dong, jangan jempol. Lihat nih, ini bercahaya di kegelapan nih. Iya dong. Ini kolaborasi menarik juga antara dia dengan sang istri nih, Nadia Nur. Ini keren sekali nih. Dia ini memang romantis. Bintangmu apa sih? Bintangmu apa sih ini? T-Rex bintangnya. Oh, baru ulang tahun ya? Iya. Oh iya, ini buku ini terbit juga kemarin di Penerbit Gambang, teman-teman, diterbitkan bersamaan dengan perayaan ulang tahun Dea yang keberapa sih dia? 29 ya, masih sangat muda.
Bentar Apa ini? lagi menjadi Scroll ke atas sebentar lagi jadi pertanyaannya. Apa ini, yang Bang? mana? Upita. Ayo di copy lagi aja Upita. Oh, apa sudah Coba. ada rencana mengirim sampel atau penawaran buku puisinya ke sekolah? Oh, Waduh, ah, ah. menurutku sih ini ya, nasib anak-anak sekolah tuh lebih penting diselamatkan ketimbang ada banyak lah teks lain yang lebih cocok dipelajari di sekolah, kayak lebih 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 pantas lah. Kalau bukuku kayaknya eh, yang orang-orang yang mau-mau aja deh, nggak harus dibaca di sekolah gitu. Nggak sepenting itu. Eh. Ada banyak, misalnya buku puisinya Indrian Koto tuh lebih cocok, Hmm. atau yang Hmm. lain-lain gitu. Dan Ada bisa banyak arwah sih sekali bagian puisinya Indrian. bisa arwah tuh ditaruh di rak buku agama soalnya. Nah, puisi ini dia, bagaimana Indonesia menjelaskan Timur Leste. Saya tergoda sih, selain judulnya yang panjang gitu. Iya. Nah, Yang lain cuma apa satu ya? kata ya. Tapi main-mainnya agak berlebihan sih menurutku. Di misalnya nikmati bersama suasana Jogja, kok bisa jauh sekali ini memang Iseng aja soalnya. terlalu iseng Jadi, nih penyairnya ini. jadi kayaknya aku punya kebiasaan masukin satu teks yang kayaknya iseng banget Nyempil gitu. ya. Ya. Iya, nyempil. Kayak di Misarwa juga aku coba tuh ada satu yang isinya percakapan percakapan bercanda juga, sebenarnya Terus percakapan nggak melompat. jelas. Iya, Terus yang coba-coba aja sebetulnya. wah, ini setelah nulis puisi, nulis cerpen dan nulis esai ini kayaknya juga bisa stand up comedy ini dia. stand up stand up komedo. Oke. Aku Ini punya nggak ada teka-teki nih. teman-teman nih. Apa coba? Kalau tentara ikut ini Kopassus, ikut stand up komedi, namanya acaranya apa? Aduh, aku nggak tahu dia apa dia. Ini Ini pasti stand seram-seram up, gimana ini? iya, stand up komando ya. Oh, ada pertanyaan dia. Uh-uh. Oh, Ini. ini Ayu Tadi ya. kita kan banyak ngomongin busi ini ya. Mungkin akan ngomongin yang lain-lain juga, teman-teman. Nah, tuh, Kapan? coba pertama Oke. kali baca buku. Nah, Kalau awal banget gitu, mungkin di Quran ya, fase awal. Al-Quran ya. Enggak lah, di fase awal gitu ya, yang membuatku suka baca itu sebenarnya kayak kebanyakan anak-anak lain gitu, buku yang bisa ditemukan aja di rumah. Aku dulu tuh kebetulan waktu mungkin SD kelas 3 kelas 4 gitu, tinggal di rumah kontrakan, yang punya rumah itu orang kaya. Ya, jadi dia punya banyak lemari besar, di dalam lemari itu banyak buku, banyak majalah gitu. Nah, itulah yang pertama kali ku baca gitu. Ada majalah Donald Bebek, majalah apa namanya? Kartini nggak tahu. Enggak. Intisari. Intisari. Intisari, terus buku-buku Denny Manusia Ikan gitu. Terus buku cerita nabi-nabi gitu. Cuma karena namanya bukan koleksi perpustakaan beneran gitu, cuman kayak orang ya numpuk-numpuk barang-barang bekas lah di dalam lemarinya. Jadi kadang terputus itu ceritanya, kayak Denny Manusia Ikan ini cuman berapa episode gitu. Terus cerita itu nabi-nabinya Denny suplemen kan? Suplemen majalah Bobo kayaknya kan? kayaknya ya. Terus cerita nabi-nabi ini kadang nggak ada bagian tengahnya atau nggak ada endingnya gitu. Tapi yang ada ya itu gitu, karena tidak punya akses ke toko buku misalnya. Terus baru kemudian aku baca buku yang dalam bentuk lebih layak itu ketika aku SMP ya. Jadi ada perpustakaan sekolahnya waktu itu bagus, karena buku-bukunya ditaruh di dalam lemari kaca dan nggak ada yang baca. Oh iya. Nah, aku aja yang suka ke perpus, dan karena kenal sama pegawai perpusnya jadi dibolehin ambil gitu, dibolehin pinjam. Pertama kali aku baca Hemingway itu di situ, terjemahannya Sapardi yang Old Man and the Sea. Terus aku merasa sejak baca buku itu sebetulnya aku merasa kayak suatu hari aku pengen nulis dan jadi bikin. pelaut. Oh. Enggak sih. Jadi pelaut. Aku membayangkan gini, kayak Hemingway ini kan orang yang jauh sekali ya. Hidupnya udah selesai gitu. Aku masih anak-anak juga gitu. Terus
jauh sekali urusan dia dengan urusanku gitu. Ceritanya pun cerita laut di apa namanya tempat yang jauh gitu. Nggak ada urusan lah. Tapi aku merasa cerita ini bisa menyentuhku gitu, membuatku tersentuh gitu. Sampai kepikiran berhari-hari gitu. Walaupun nggak 100% paham ya, namanya anak kecil gitu. Cuman aku merasa gambaran soal siapa Santiago ini berjuang mancing itu kayak sangat menyentuh. Nah, aku merasa setiap kali membaca buku yang bagus itu ada harapan atau ada semacam pikiran kayak mungkin nggak ya suatu hari nanti orang membaca bukuku dan punya perasaan yang sama kayak ketika aku membaca buku-buku ini. Dan Tara sekarang terwujud. Aku nggak yakin juga sebetulnya, tapi merasa berutang aja gitu Bang sama buku-buku bagus yang aku baca. Bang Koto pasti mengalami lah karena apa namanya banyak membaca gitu. Pasti lebih banyak pengalamannya ketimbang aku juga dengan bacaan. Kayaknya Bang Koto kan suka sekali bukunya Jumpa Lahiri misalnya. Apa? 3DS. Itu kan waktu kecil. Nggak mau makan. Mau belakang nggak? Aduh, kenapa kakak nggak mau makan? Kedengar tuh. Nah, ini Alfa Ambali nih bertanya nih. Apakah ada bedanya anti puisi tadi nih? Anti puisi dan anti lirik? Setauku mereka berdua tidak membicarakan lirik sih ya. Jadi ngomongnya puisi aja gitu secara umum. Nggak membahas puisi lirik atau non lirik gitu. Mungkin tapi yang dimaksud dengan puisi yang ditolak oleh para maupun yang terus diinginkan si kritikus yang mengkritik Williams itu mungkin lirik ya, tapi aku nggak yakin juga karena yang dibicarakan tuh puisi secara umum. Itu ya. Ya ini saya sih menunggu ada perdebatan begitu sih di media sosial yang kayak Tuhan dan sains ini sih, puisi dan anti puisi gitu. Ada perdebatan begitu di Facebook. Sulit ya. Menarik sekali itu. Misalnya memang Bang Koto ini suka keributan itu loh. Ditulis AS Laksana gitu. Soal anti puisi di anugerah gitu. Suka keributan. Enggak. Oke. Dea, terus ide Dea menulis, nah saya kan harus menyebut anti puisi ya. Nah ide ini lahirnya kapan sih? Apa kadang-kadang kan juga alasan orang kan karena bukan hanya karena jenuh ya, tapi juga kadang-kadang kan ada saya ternyata nggak bisa lagi menulis puisi yang seperti kemarin kan ada juga yang begitu Dea. Aku justru karena masih bisa jadi kayak pengen coba yang lain. Cuman terlalu gampang ya? Bukan terlalu gampang ya, kayak udah cukup aja gitu sama yang kayak gitu, pengen coba yang baru. Karena aku pikir kalau cuman mengulang-ulang apa yang udah pernah aku lakukan ngapain gitu. Kayak yang kemarin aja udah jadi gitu. Buat apa aku bikin 2 buku yang sama gitu. Cukup 1 kali gitu kan. Artinya kita akan menemukan Dea dengan buku-bukunya, misalnya buku puisinya akan selalu berbeda setiap ininya. Setiap tentu saja buku akan berbeda. Harusnya ya. Tadi saya udah tanya belum? Yang dirasa yang paling ini tadi, yang paling bukan kuat ya, tapi paling tidak ini loh yang saya inginkan gitu. Di puisi yang seperti ini loh yang saya, iya, yang ini loh gitu. Nah ini dia, kayak gitu. Kayaknya sih sejauh ini ya sampai naskah ini terkumpul, kukira sama aja semuanya di sini kecuali yang tadi aku bilang ada beberapa yang lebih mirip sama yang biasa aku lakukan sama yang hasil percobaan gitu. Aku pikir sama aja gitu, nggak ada yang kayak lebih representatif. Aku nggak tahu sih kalau pembaca yang lain ya ngelihatnya gimana. Atau yang pertama dari awal-awal dari apa namanya dari puisi ini yang ketika apa namanya pola pergeseran pertama gitu, puisi-puisi awalnya yang apa? Yang awal-awal ya? Yang mana ya? Lupa aku Bang, yang mana Bang? Soalnya nggak ada titik mangsa ya? Iya, nggak ada ininya. Karena dibongkar pasang. Nah ini pertanyaan dari Bang Zen nih. Saya
agak takut membacakan ini. Sulit ini pertanyaannya Bang Zan. Heeh. Karena Heeh. seberapapun aku merasa aku paham apa yang dimaksud dengan lirisisme gitu, dengan lirik gitu, kayak mungkin nggak paham-paham banget juga gitu. Eh, kan kalau kita lihat orang membicarakan lirisisme tuh membicarakan ciri-cirinya kan biasanya. Hmm, hmm. Menempatkan aku sebagai pusat misalnya, terus cara penyampaiannya gimana gitu. Cuman setelah itu pun aku nggak yakin-yakin banget gitu, jadi tidak pernah aku bicarakan. Ada orang-orang yang sering membicarakan ini, misalnya tadi kayak yang ditanya Alfa gitu, waktu itu pernah ada diskusinya kan, Heru membicarakan ini juga. Aku rasa bukan sesuatu yang harus kulakukan gitu, jadi nggak pernah juga aku merasa itu sebagai jebakan. Ya, kupikir tiap-tiap orang punya jebakannya sendiri-sendiri lah. Kayak mungkin aku gitu merasa udah cukup gitu nulis kayak yang di Misa Arwah, ya buatku jebakanku tuh itu gitu, bukan lirisisme secara umum gitu. Tapi apa yang spesifik udah aku lakukan. Itu cang. Cing pancang sini. Engkong. Engkong. Oke. Masih ada pertanyaan nggak nih di atas dia? Aku nggak bisa scroll nih, katrok nih. Bapak-bapak ini memang agak susah nih scroll. Ini ada Bang, doakan biar bisa beliin ya Allah pacar ini buku. Ya saya doakan. Aduh. Semoga Mas Dwiki. Ini ada Dito nggak sih? Kasihan loh Dit. Dikirimin lah Dit, satu Dit. Daripada nunggu kerjaan. Nanti bukunya habis loh. Ada Dito nggak sih? Oh iya, nih ada kembarannya. Iya. Ini sebetulnya aku sama Pito sama-sama pengantin baru nih, sama-sama pengantin baru juga. Bukan cuma namanya sama nih pengalamannya. Tapi iya, tapi dia pernah menemani Pinto mendorong sepeda motor Vespa ketika dia berusaha menggebet seorang teman saya. Jangan, dia dengar sama istrinya loh ini, menonton ya. Jadi pergaulan di Jogja ini punya riwayat panjang ya. Ya, seberapa pengaruhnya itu dia? Dia di Jakarta dan dia di Jogja itu. Ada nggak sih di proses sih? Apa? Pengaruh kota ya? Aku mungkin nggak bisa menunjuk dengan jelas gitu ya pengaruh kota, tapi pasti ada karena urusan yang kuhadapi sehari-hari juga berbeda ya. Kayak waktu di Jogja kan masalahku misalnya kuliah belum selesai, duit tidak punya gitu kan. Pengen ngebir. Tapi waktu itu aku tidak pernah misalkan memikirkan masa depan gitu, kayak ya hidup buat hari ini aja gitu. Nggak banyak itulah, kayak lebih sibuk justru memikirkan gagasan misalnya, lebih sibuk memikirkan teks-teks yang aku baca gitu. Kalau sekarang aku lebih banyak memikirkan misalnya kayak ini aku pulang kerja naik apa ya gitu. Kalau naik ojek mahal gitu. Kalau naik KRL nanti apa namanya kena COVID gitu. Jadi lebih sepele mungkin ya yang kuhadapi sehari-hari, kayak memikirkan gimana kalau cicilan KPR ku tidak di ACC misalnya sama bank. Iya. Mungkin karena lebih lebih keseharian gitu persoalannya, jadi berubah juga cara posisi berbeda juga ya di Jogja sebagai mahasiswa ya, terus di Jakarta kan bekerja ya. Lebih nggak banyak memikirkan hal-hal besar sih sekarang justru. Kayak tapi ya persoalan yang masuk akal ya. Iya, persoalan yang memang menantang sehari-hari itu. Dan cara habis. Iya, gitu-gitu. Dan cara memahami kegembiraannya pun jadi lebih kayak ya kecil-kecil aja gitu. Nah, kalau dia ada Zul nih. Iya nih ada Zul. Kalau mau
Eh, kalau dulu itu mungkin kan waktu awal-awal belajar nulis gitu, kepengenannya macem-macem gitu kan bang. Pengen apa namanya, eh, pengen menang hadiah sastra gitu misalnya, atau pengen bukunya diterjemahkan gitu. Karena kayak lebih berpikir bahwa pengen jadi penulis gitu. Makin kesini justru makin nggak peduli gitu, lebih kayak ya yang penting besok aku tidak terusir dari kontrakan gitu. Lebih iya bisa bayar Iya, iya, kos-kosan iya. gitu udah seneng gitu. Ini mungkin pengaruh ya ke urusan menulis. Nah, tadi di masa-masa awal deh ya, dia mengalami nggak sih seperti teman-teman penulis lain misalnya mencoba mengirimkan karya ke media, ikut apa antologi bersama atau ikut lomba penulisan gitu? Pernah mengalami itu nggak sih? Ini pertanyaannya pura-pura tidak tahu ini. Ah, saya nggak tahu. Kamu kan kan sibuk di kampus di apa di kontrakan yang gelap gulita itu. Tentu saja mengalami lah. Oke, menarik Eh, deh. dulu itu aku sama Roji itu sering ngirim puisi, terutama itu ke koran-koran kecil itu loh di Jogja. Minggu pagi gitu. Terus ada namanya KR Bisnis itu Bang Koto masih inget nggak? Oh iya 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 kayak Ya, bisnis. terus koran Merapi tuh. Merapi gitu, iya. Iya. Itu Nah, rubrik puisinya kan dihimpit iklan-iklan obat kuat itu loh. berkuat. Ah, Iya, dan Black iklan-iklan pijet. Mamba gitu. Iya, sama telepon-telepon teks itu loh. Pijet-pijet kan? Iya. Itu ya pengalaman sehari-harinya itu gitu. Kayak dibayar 25.000 gitu. Pakai wesel gitu. Ya artinya dia ternyata mengalami itu juga ya. Karena kan Iya, memang ada juga tuh, banyak teman-teman yang tidak mengalami tumbuh tidak dengan cara itu gitu. mungkin karena aku belajar itu di Jogja kali Bang ya. Jadi dengan teman-teman yang memang tumbuh dari tradisi itu kan, kayak Bang Koto juga, Hmm. terus yang lebih senior juga gitu. Hmm, 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 hmm. Jadi Nih ada meniru kan pertanyaan awal. nggak? Iya, ikut ya. Ikut-ikutan. Apalagi ada Bang Tendra juga. Iya dong. Ada senior. Ada gosip apa soal Zul nih? Zul, aduh. Mm-mm. Biar Zul cerita sendiri aja setelah ini. Ini ada pertanyaan tadi kayak di atas dia. Ini aku susah geser-geser nih. Ada yang nanya tadi di atas kayaknya. Ada yang nanya soal Max Havelaar. Aku kayaknya Wah, baca Max Havelaar ini waktu masih SMA dan tidak ingat-ingat amat isinya. Mau baca lagi udah males. Seingatku cuman soal ini nih, penindasan. Kopi. Penindasan oleh tuan tanah nih seingatku. Iya bukan sih. Ada pasangan anak muda yang berkasih-kasihan kan, tapi kasih tak sampai. Ingatnya begitu doang. Astaga. Ini ya ada makan di kalau Menok. Ketika menulis puisi, apa yang membuat dia tahu kalau puisinya sudah selesai? Aku pernah baca penyair Prancis tuh Paul Valéry ngomong, dia bilang puisi itu nggak pernah selesai, pernahnya cuman ya ditinggalin sama pembuatnya gitu. Ditinggalin ini kan bisa jadi kayak udah capek, udah ngerasa ini nggak bisa dibenahi lagi, atau memang merasa udah cukup gitu. Aku sih lebih sering merasanya teks ini udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu, udah buntu, ya udah tinggal aja deh. Artinya, bukan ngerasa udah sempurna gitu. Editing berjalan terus ya dia ya. Iya, justru lebih banyak buat editingnya ketimbang buat nulisnya. Ini pertanyaan sorry, yang aku susah tidurnya juga. pegel. Oh, santai. Okay. Pertanyaan susah nih. Kapan Distrik Asumsi terbit tayang lagi nih? Ini tadi saya juga baca di mana-mana nih ada ini. Iya. Terkenal sekali. Iya, dia ini lama-lama jadi bintang film beneran nih. Jadi banyak yang lebih tahu aku sebagai pembawa acara itu ketimbang aku sebagai penulis kayaknya. Mungkin keluarnya seminggu 2 minggu lagi ya, lagi syuting belum selesai. Tuh, lagi syuting tuh. Ini Ita juga ada tanya nih, Ita. Sabar ya, Distrik Asumsi pasti
akan segera tayang? Ini buku Hidup Begitu Indah ya. Mm-mm. Inspirasi dari mana ya? Aku sebentar, kayaknya koneksi internetku bermasalah ini. Sambungin Tapi masih, sambungin ya. ke internet kos-kosan dulu. Wah, Tunggu sebentar ya. Terputus nggak ini? Nggak kan? tapi masih kok, masih kok, Iya masih. masih ya. Masih ya. Oke. Heeh. Jadi Hidup Begitu Indah itu kan sebenarnya kumpulan tulisan dengan tema yang bermacam-macam. Mm-mm. Kalau pertanyaannya inspirasi, tentu saja modalnya bukan inspirasi, tapi tekanan pekerjaan. Deadline. Iya, deadline. Sebagian besar itu hasil ini ya, tugas-tugas menulis di kantor. Mm. Eh, kecuali yang judul Hidup Begitu Indah itu sendiri yang jadi judul buku, karena itu kutulis setelah aku nggak harus bertugas nulis rutin lagi. Mm. Iya, ini sudah mau 1 jam nih. Apalagi nih, Bang Dea, pendapat tentang puisi Sutarji gimana? Aduh, ini pertanyaan yang sepertinya mencari keributan ya. Aku nggak enak loh. Jadi kapan itu kadang kan aku iseng Iya, saya pernah lihat di nge-tweet Twitter gitu loh. sih. Iya, Pernah di Twitter cara aku lihat sih. ngerokok Ya. cepat mulutnya ngomong terus. Iya, minum lah, minum. Jadi aku tuh pernah iseng gitu nulis di apa namanya di Twitter gitu, karena ada orang yang membandingkan apa ya? Nge-retweet sih kayaknya. Nge-retweet kayaknya ya. Orang Apa ya? membandingkan puisi siapa gitu ya sama Mm-mm. Sutarji gitu. Terus banyak yang nggak suka, bilang kayak kok masterpiece ini dibandingkan sama yang begitu. Aku iseng bilang ini masterpiece apaan? Kayak gitu. Tentu saja ada beberapa orang yang menuntut penjelasan lebih jauh gitu ya. Iya, Nah, iya. kayak Hasan Aspahani misalnya, dia serius kan menggarap itu gitu, riset soal Sutarji, menuntut penjelasan. Tentu saja tidak mau saya. Tentu saja itu klaim yang males ku panjang-panjangin, karena aku pun mempunyai penilaian seperti itu kan bukan hasil riset yang panjang ya, cuman kayak pengalaman sebagai pembaca aja gitu. Selera, Menurutku, jadi ke selera ya. iya mungkin lebih ke kayak ini sih. Cocok lah, Kayak, cocok ya. iya, dasarnya juga cuma pengalaman membacaku gitu, yang aku nggak tahu memadai atau enggak. Cuman yang jelas sih kalau kasusnya Sutarji menurutku memang nggak ada yang istimewa gitu. Kayak itu dilakukan juga sama penyair-penyair lain, misalnya Ibrahim Sattah gitu. Dan malah justru lebih ekstrim gitu. Apa ya, pembongkaran gramatik yang dia lakukan gitu. Kalau yang dilihat dari Sutarji itu kupikir nggak istimewa. Begitu. Mungkin tadi. yang istimewanya karena baca puisi sambil mabuk kali ya. Pernah nggak dia? Pernah nggak? Enggak lah. Oh, okay. Sama ini kali ya. Ada beberapa memang puisinya Sutarji yang punya tendensi sofistik gitu, terasa unik gitu dibandingkan yang lain-lain gitu. Karena bahasa dia gitu, ekspresi yang dia pakai itu cenderung brutal gitu kan, cenderung kalau kata Subagio tuh atavistik gitu, membawa semangat purba gitu kan. Itu menarik sih. Tapi secara keseluruhan menurutku nggak sebesar itulah. Tuh, itu pendapat Bang Dea, Mas. Siapa tadi nih? Ananda Bintang. Jadi nggak enak tuh. Aku semakin jujur tua ini sebetulnya anaknya mengurangi jujur soal. konfrontasi. Oke, ini sudah hampir 1 jam deh ya. Kita takut panjang tiba-tiba. Sebenarnya seru sekali dengan dia. Kita bisa ngobrol sampai pagi sih sebenarnya. Cuma kasihan besok dia harus kerja juga. Iya, besok syuting distrik nih aku. Oh, distrik ya. Nah, tuh syuting distrik nih. Apa dia yang ingin disampaikan kepada pembaca terkait buku baru? Ya, apa gitu? Seperti yang ku bilang di pengantar, kalau berharap aku menulis tidak seperti itu, minimal saya jangan ditusuk lah. Gitu. Nggak suka aja nggak apa-apa gitu. Nggak harus suka. Tapi bukunya murah loh. Itu buku yang cuma paling murah. 33.000. Iya. Tuh. Sekarang lagi diskon 29.000 kalau nggak salah ya.
Sekarang sudah 33.000. Oh, Kalau beli di sudah JBS sih naik. diskon 3.000, di JBS 30 Oh, sekarang. oh dahsyat, dahsyat. Hanya di JBS. Hanya di Hmm. JBS, oke. Hmm. Ada lagi yang bertanya nih. Apa tuh? Kenapa Ernest Hemingway? Kena, Kenapa nggak Ernest Prakasa? aku harus Prasasa juga suka, aku nonton Ya. film-filmnya. Lucu. Dia, ada waktunya mau habis dia. Apa Jawab tuh? cepat. Iya. Ini sudah tinggal 20 detik. Aku tuh suka sama cara Hemingway memandang hidupnya lah. Gitu. Gimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Gitu. Cara dia mempertemukan antara bayangan dia tentang diri yang ideal